Masuk boy. Oke, selamat ketemu kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang perempuan. Jarang-jarang di sini perempuan soalnya. Oh gitu. Kebanyakan bintang tamunya laki semua. Nggak tahu kenapa. Jadi yang perempuan itu cuman berapa ya? 4 apa 5 aja baru, kalau nggak salah. Oh berarti belum banyak ya memang ya. Iya, makanya yang gitu nah. Yang bisa diajak ngomong itu, kalau ada yang tahu ya, perempuan-perempuan yang memang punya kisah, tolong kasih tahu aja di kolom komentar ya. Kali ini kita bersama dengan Anya. Yes. Anya Mandalika. Benar? Ya benar. Anya Mandalika. What the fuck is this? Oke, jadi suara petasan ya? Petasan kan? Petasan tuh. Asli ya? Sangka sudah selesai loh tahun baru. Masih ada yang mau tahun baruan soalnya. Makanya gue bilang, suara apa itu? Mungkin nggak kedengaran ya, tapi kalau kami di sini jelas banget soalnya. Iya betul. Oke, kenapa aku ingin ngundang Anya ya ke Kaltara Podcast? Karena Anya nih punya banyak cerita sebenarnya. Anya bisa dibilang seorang pengusaha muda, wirausaha muda. Widih. Kalau bahasa Inggrisnya entrepreneurship katanya. Ya kan? Yes. Dekat sedikit ya. Tapi, nah ini kan, nggak banyak anak muda yang memang dari awal sudah menekuni entrepreneurship atau wirausaha. Ya benar. Ya kan? Anya nih kalau nggak salah, aku dengar itu sudah mulai sejak lulus SMA ya. Iya benar Nah, benar sekali. Satu yang kan jarang tuh. Kenapa? Karena mungkin emang aku basicnya anaknya suka tantangan ya. Suka tantangan, maksudnya aku suka sesuatu hal yang menantang aku. Jadi kalau bisnis menurut aku dari segi penglihatanku itu emang sesuatu hal yang penuh dengan tantangan. That's why aku memilih itu gitu loh. Kalau misalnya aku memilih untuk kerja, memang ini maksudnya kerja di sebuah instansi atau apa, semua ada tantangan. Cuma kalau bisnis ini tantangannya lebih memacu aku untuk aku harus gini nih, aku harus itu, aku harus ini, gitu sih. Nah, waktu awal tuh, apa bisnis pertamamu? Dulu pertama kali aku tuh pernah bisnis, jadi bisnis makanan. Jadi rendang dibikin frozen gitu. Nah, itu pertama kali banget aku tekunin bisnis. Dulu waktu zaman aku baru lulus SMA. Berhasil? Alhamdulillah berhasil. Dulu aku sampai bisa ngirim ke luar daerah. Dulu aku stay-nya nggak di sini ya. Dulu stay-nya di Lombok. Aku tuh dulu ngirim sampai Jakarta, sampai Surabaya, sampai udah kemana-mana gitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah bisnis rendang tadi? Karena dulu awalnya aku bisnis rendang ini karena pengen coba doang nih gitu. Jadi aku tuh belum konsisten. Sebenarnya belum konsisten. Padahal waktu itu segmen pasarnya aku udah ketemu. Udah tahu nih, oh iya segmennya ini yang aku harus tuju. Aku udah punya pasar gitu. Cuma dulu kesalahannya aku tuh karena aku nggak konsisten. Nggak konsisten dengan bisnis itu. Nanti kita bicara tentang masalah tidak kegagalannya tuh ya. Okay. Kegagalan kenapa bisa gagal, beberapa usaha bisa gagal ya, gitu. Benar. Setelah itu mulai menekuni, setelah bisnis itu mungkin kuliah lagi kayak. Iya, dulu sambil kuliah aku sambil kerja juga. Sambil bisnis maksudnya. Jadi setelah bisnis rendang itu aku dulu bisnis bikin tas. Oke, terus? Terus habis setelah bikin tas aku bikin baju. Jadi produksi baju gitu dengan brand sendiri. Udah ada beberapa macam sih bisnis, jadi nggak yang cuma ada di hari ini. Jadi aku udah mulai, mungkin sebelum orang mulai aku udah mulai duluan gitu. Nah, kalau sekarang yang sudah bisa dibilang sudah jalan gitu, ini bisnis apa yang sekarang ini sedang ditekuni? Sekarang yang lagi benar-benar aku fokusin dan emang yang lagi jalan sekarang di ekspor impor. Ekspor impor. Ya, benar. Terutama di rempah. Rempah ya? Iya, betul. Apa yang saat ini yang diekspor? Sekarang yang saat ini yang aku ekspor kalau khususnya dari Kaltara ada lada,
Tapi kalau dari daerah-daerah lain itu ada pala, kapulaga, ada cengkeh, ada beberapa macam rempah-rempah gitu sih. Selain itu ada lagi? Sekarang paling aku lagi pengen nyoba, belum sih, tapi lagi pengen nyoba untuk buka usaha makanan. Ini masih lagi start gitu. Masih mau cari juga yang lain juga? Iya dong, karena kan maksudnya kita nggak bisa stuck dengan satu. Aku prinsipnya kalau sesuatu hal yang aku kerjakan sekarang aku udah bisa ngerasa itu stabil, aku lepas. Lepas dalam artian tapi tetap dalam kontrolnya aku. Nah, tadi Anya bilang saat ini yang sudah jalan Mm-mm. itu ekspor impor. Ya, betul. Bisa awalnya masuk ke dunia ekspor impor itu gimana? Itu kan jujur aja ya, mungkin nggak kebayang ya buat beberapa orang ya, Mhm, cewek masih muda, mhm. tiba-tiba udah di bidang ekspor impor, sesuatu yang mungkin agak jauh dari pikiran beberapa orang gitu loh. Betul, 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 betul. Awalnya bisa kok tertarik ke bidang itu, kenapa? Karena aku ngelihat di situ peluangnya sangat bagus. Hmm, Kalau dibilang aku orangnya gampang ngeliat peluang. Nah, jadi waktu itu aku pernah ketemu sama seorang teman kuliah, dia cerita, dia juga ekspor impor gitu. Terus aku ngerasa kayak, oh kayaknya ini menarik nih. Jadi aku pelajarin, balik ke sini, terus aku ngeliat ada sesuatu hal nih yang ternyata bisa aku kerjakan di sini. Susah nggak di ekspor impor? Kalau Kalau dibilang, orang mau mulai dari awal, berdasarkan pengalamanmu, mm-mm. sebenarnya susah nggak yang begitu? Kalau Cari dibi pasar kayak gitu-gitu. Kalau cari pasar udah pasti susah. Hmm. Susah-susah gampang lah ya, tergantung bagaimana kita sebenarnya. Cuma kalau menurut aku, sesuatu hal yang menurut aku bisa, sorry, sorry. Hmm. Sesuatu hal kalau menurut aku kita udah niatin gitu. Hmm. Kita mesti konsisten dengan itu. Kalau udah konsisten itu pasti ada aja jalannya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena itu pengalaman dari aku. Pengalamanku sendiri ya. Dulu awalnya aku nyari pasar, ini nggak gampang. Dulu aku sempat tinggal di Jakarta, masukin penawaran ke beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, yang ada di luar. Nah, akhirnya tembuslah satu perusahaan yang sekarang kerjasama sama aku ini. Nah, jadi gini, aku dulu pernah ikut pameran ya. Mhm. Jadi problem kita saat ini di Kaltara ya, Mhm. kita tuh banyak produk, Betul, 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 betul. tapi begitu ingin dibuat skalanya besar, Mhm. semuanya kesusahan. Ya, Maksudnya gini, kalau cuman sedikit, oke, misalnya ada yang prospek misalnya usaha jambu misalnya. ya, ya, betul, betul, betul. Tapi begitu ada perusahaan luar Yang pengen mau. minta 30 ton misalnya Mhm. sebulan. Mhm. Kan tadi kalau nggak salah ada syarat ya, kalau nggak salah berapa ton biasanya sebulan? Iya, biasa tuh minimal pengiriman kalau untuk ekspor tuh 28 ton. 28 ton. 28 ton. Begitu diminta ada pengusaha, bisakah kau sediakan Hmm. jambu 28 ton sebulan? Langsung nyerah semua. Nah, Mm-mm. jadi kau mencari sampai dapat minimal 28 ton per bulan tuh kau ambil dari mana aja semuanya? Kalau yang khusus di daerah Kaltara, aku ngambilnya di daerah Kaltara aja. Di sini pemasok terbesar itu ada di Mangkok Padi, di Tanah Kuning, eh, di macam-macam daerah kayak Malinau, Sekata, ke sana itu bisa bisa 28 ton. Kalau untuk ladaku nih satu kali per periode panen itu bisa sampai 400 ton. Kalau di sini ya, khususnya Hmm. untuk di sini aja. Nah, jadi memang kalau dari sisi potensi, rempah ini masih lumayan bagus ya di Kaltara ya, banyak ya masih ya. Cuman Kalau mereka mungkin kesulitan jualnya aja kali ya. Ya, kalau dibilang lumayan bagus, malah menurut aku bagus banget. Bagus banget Iya, malah. bagus banget. Sekarang potensi yang paling besar yang kita punya di Kaltara ini adalah sektor pertanian. Yang Hmm. bisa kita jual di sini adalah sektor pertanian. Cuma bagaimana kita bisa meningkatkan kualitasnya kita dan kuantitinya kita. Karena di sini itu tipe petaninya kita adalah petani latahan. Nah, itu dia. Nah, Dan kemarin memang sempat kudengar kayak lagi boom lada tuh kan. ya benar benar. Cuman banyak juga yang tiba-tiba hilang gitu, banyak gitu. Ya, banyak yang kayak gitu. Jadi makanya tadi aku bilang kenapa petani kita latahan. Jadi kadang namanya pasar dunia ini kan dia selalu naik turun. Sekarang dia bisa naik, besok bisa saja dia turun.
Jadi kalau pasar tuh kita nggak bisa nentuin. Nah, makanya itu kenapa kayak misal petani kita, ini sebagai contoh aja ya. Hari ini mereka ngelihat kakao yang harganya tinggi. Semua pada nanam kakao. Nanti mereka lihat harga jagung tinggi, semua nanam jagung. Nah, itu sebenarnya kesalahannya dari petani-petani yang ada di sini ya. Sebenarnya kalau mereka konsisten dengan satu yang mereka kerjakan, itu pasti mereka nanti bisa ngerasain sendiri gimana gitu, maksudnya manfaatnya, hasilnya untuk mereka tuh gimana gitu. Nah, memang itu masalah ya dari dulu sudah sebenarnya. Satu, Ya, masalah betul. kita nih latah. Hmm. Kedua, menjual, mereka bingung kadang-kadang jualnya kemana. Ya, betul betul betul. Terutama dalam skala besar. Ya, Mungkin banyak ya. banyak betul. Nah, tapi selama kau kan sudah banyak nih usaha. Mhm. Ada yang berhasil, mungkin ada yang gagal. Oh, pasti pasti Ya kan? namanya. Kira-kira gagal tuh gara-gara apa biasanya? Pertama, kenapa bisa gagal? Satu, karena kita nggak tahu sebenarnya yang kita kerjakan ini apa. Hmm. Dalam artian kita nggak tahu pasarnya kita ini siapa, yang kita tunjuk itu siapa, kita nggak tahu. Segala sesuatu yang kita nggak tahu dan pahami benar-benar itu pasti nggak akan jalan dengan sesuai yang kita mau. Sama kedua, kita pasti nggak konsisten mengerjakan itu. Nah, pada saat kau gagal itu, ya, kalau pas gagal, itu kan pasti zaman nggak enak banget ya. Iya pasti dong. Apa yang kau lakukan? Kita kan bilang orang kan, kita baru bisa sukses kalau sudah pernah gagal. Ya. Jadi pada saat kau gagal itu, pernah rugi kan pasti. Pasti pernah. Nah, pada saat kau rugi itu, apa yang langkah-langkah yang kau lakukan sebenarnya saat itu? Kalau aku rugi, ya aku pasti ngelihat kenapa nih aku bisa rugi. Kesalahanku di mana? Balik lagi ke belakang kan. Oh ya, ternyata salahnya di sini. Mungkin aku yang belum memahami 100% bisnis yang aku jalanin itu apa. Kayak gitu. Cuma aku tipe orangnya yang nggak gampang nyerah. Kalau hari ini aku jatuh, aku harus bangkit lagi. Gitu. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang ya udah aku gagal, aku takut untuk coba lagi. Enggak. Tapi aku gagal itu sebagai motivasi aku untuk bagaimana aku bisa lebih baik lagi untuk menjalanin itu gitu. Nah, ini kan kata orang kan berdagang itu butuh bakat. Kalau hanya percaya nggak kayak gitu? Butuh bakat nggak kira-kira? Atau memang cuma butuh usaha aja yang keras? Kalau menurut aku enggak juga ya. Enggak, sebenarnya Kan pedagang itu enggak tuh kan gini, kan pernah dengar kan yang istilah benar begitu benar benar. katanya orang Tionghoa memang berbakat buat berdagang, makanya Ya, mereka betul. jago-jago semua. Ya. Kalau hanya percaya nggak kayak gitu? Kalau aku sih enggak setuju dan enggak percaya ya. Sebenarnya kalau bakat itu, kalau kita ada niat semua itu bisa. Benar enggak? Iya memang. Iya, kalau sekarang misalnya contoh misal aku mau diet tapi aku nggak ada niat ngejalaninnya, bisa nggak? Nggak kan gitu. Kalau aku ada usaha pasti itu bisa tercapai gitu. Tapi kalau menurut aku yang penting dari dirinya kita, niat dulu aja. Niat, setelah itu nanti pelan-pelan realisasikan gitu. Kalau bakat sih butuh bakat yang khusus kayaknya enggak deh. Makanya itu sering dengar loh kita tuh, Iya ya kan? benar-benar Bener banget, benar sumpah. benar benar. Tapi Katanya orang-orang nih, makanya banyak yang remehin kan, susah kau bisnis, susah kau buka usaha, susah nanti kau gitu. susah. Iya betul. Memang susah kah? Kalau dibilang susah, setiap apapun yang kita kerjakan pasti ada kesusahannya kan. Tinggal bagaimana kita aja menyikapi kesusahan itu. Kalau menurutku kita kerja sama orang pun kita pasti menemukan kesulitan. Emang. Gak mungkin senang-senang doang kan. Sama, bisnis juga kayak gitu. Cuma bagaimana caranya kita bangkit aja setelah kita ngerasain susah itu gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya kalau menurut Anya, apa sih yang dibutuhkan seorang apa wirausahawan, apa sih istilahnya bahasa kita nih? Iya, wirausahawan. Ya itulah dia. Heeh. Buat usahanya bisa sukses tuh menurutmu apa sih sebenarnya yang dibutuhin? Selain Pertama, modal ya. ya. Pertama dia harus konsisten. Konsisten menjalankan apa yang udah dia ambil. Dulu kok gagal di situ ya? Ya, dulu aku nggak konsisten, makanya aku udah hilang gitu aja gitu. Apalagi? Konsisten sama tadi yang aku bilang, mesti harus tahu pasarnya. Misal aku mau jualan cabe gitu, aku mesti tahu pasar yang aku tuju di mana, kayak gitu. Memang ya susah. Sama
kalau bisnis itu mesti harus berani sih. Berani maksudnya semua orang berani, cuma harus beraninya tuh ekstra, benar-benar berani. Kamu jatuh ya udah siap bangkit lagi, jangan jatuh langsung hilang gitu kan. Biasa banyak orang yang memulai bisnis, oke, pertama berjalan lancar, 1-2 bulan berjalan lancar, nanti setelah itu jatuh, mereka juga ikut jatuh di situ. Nah itu salah kalau menurutku. Nah, dulu waktu tadi sempat kau ngomong tadi cari pasar. Artinya kau penelitian dulu kan sebelum buat usaha. Iya, aku lihat dulu kalau misalnya ini kira-kira bisa nggak diterima di masyarakat kita. Hmm. Misalnya aku memilih bisnis gitu, oh iya, aku memilih bisnis ini, kira-kira ini bisa nggak masuk di pasar pasar yang ada ini gitu. Kalau nggak bisa ya udah di-cut. Nah, biasanya kau meneliti itu dari mana? Sekitar aja atau gimana? Iya, aku ngelihat kalau misalnya kalau bisnis itu nggak usah jauh-jauh. Sesuatu yang kita mulai itu kita lihat dari sekitar kita aja. Hmm. Kalau di sekitaran kita butuh, pasti ke berapa puluh persen itu pasti orang butuh juga gitu. Sama kayak kenapa aku bisnis lada. Hmm. Karena aku tahu semua orang butuh itu gitu loh. Emang. Iya nggak? Hmm. Ya, mau dia skala besar, mau dia skala kecil, tapi orang butuh itu dan akan selalu butuh. Nah, itu sih. Jadi kita harus pintar-pintar mau jualan, kita harus tahu dulu pasarnya siapa. Kita harus benar-benar ngelihat pasarnya gimana. Nah, biasa orang jatuh tuh karena mereka nggak tahu segmen pasarnya mereka tuh siapa. Kenapa mereka bisa gagal gitu. Ibaratnya mungkin asal jual kali ya. Iya, Asal buka usaha betul. ya. Asal Tapi buka usaha tapi mereka nggak tahu mau yang dituju siapa gitu kan. kan sering kita lihat tuh orang tiba-tiba dalgona, dalgona semua. Ya, benar. Makanya itu tadi ya memang kalau nggak bisa dipungkiri juga sih ya, budayanya kita di Indonesia ini budaya latah. Satu bisnis itu semua mau ngerjain Kemarin itu. apa? Sebelum pandemi itu. Apa? Es kepal Milo aku ingat. Habis itu apa Iya, lagi? betul betul. Dalgona, Nah, boba. iya betul. Sebutin aja semua yang tren-tren itu. Iya. Iya kan? Nah, cuma menurut aku kalau bisnis yang lagi tren itu agak kurang bagus. Kenapa Kenapa? aku bilang agak kurang bagus? Karena itu ada masanya aja. Apalagi di Indonesia ya, lidah-lidahnya kita tuh kan yang kayak boba, kayak apa tadi es kepal, itu kan sebenarnya bukan makanan yang biasa orang Indo makan. Itu kan mereka beli hanya untuk oh ya aku penasaran. Kalau aku pendapat tuh gini, ya. Hmm, Gimana? Kalau yang usaha-usaha begitu tuh, Hmm. itu terlalu gampang direplikasi. Iya, selain terlalu gampang juga itu pasarnya nggak akan tahan lama. Ya. Benar nggak? Jadi kalau sesuatu usaha kita ya gampang direplikasi sama orang, Mm-mm. ya jujur aja biasanya sih nggak bakal bertahan. Ya, Agak gitu. susah buat bertahan. Iya, Karena everybody can do it, iya betul betul ya betul. kan? Heeh. Ibaratnya bukannya kita bilang bikin dalgona tuh gampang ya, enggak ya, Ya, susah ya, ya ngocaknya betul susah betul ya. betul betul. Cuman at least ya banyak yang bisa kan. Iya betul betul betul. Jadi kalau misalnya aku buka, kau buka, si A buka ya sama aja semuanya gitu loh. Ya benar. Ya makanya tuh aku bilang tadi itu karena itu tren-trenan gitu loh. Hmm. Bisnis yang ngetren itu pasti bisnis yang gampang hilang. Apapun itu, bisnis yang ngetren karena sebenarnya itu bukan budayanya kita. Cuma namanya kita pengen tahu, pengen ikutan ya udah, tapi itu bisa dijamin sih kebertahanannya itu berapa lama? 1 sampai 3 bulan paling yang kayak gitu-gitu. Ya enggak? Iya memang Karena itu bukan kebanyakan. kebutuhan pokoknya mereka gitu loh. Itu kan dulu zaman dulu orang bangun warnet banyak tiba-tiba hilang Iya, semua. betul. Ingat aku zaman dulu, ya kan? Iya. Nah, kalau selama pandemi gini gimana dunia usaha nih? Kalau pandemik ini sebenarnya kalau untuk aku Hmm. dengan bisnis yang aku jalanin pengaruhnya tidak seberapa besar. Kalau aku ya, Oh iya, karena akunya memang sendiri. tipikalnya bukan jualan ke masyarakat ya. Iya, betul. Selain itu juga kalau karena yang aku bisnis ini adalah kebutuhan orang. Kebutuhan semua umat yang ada di dunia ini. Jadi mau dia pandemi, mau sebagaimanapun ekonomi, orang tetap butuh ini. Orang tetap butuh lada ini. Gitu. Jadi kalau untuk aku, untuk saat pandemi ini pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Kalau untuk bisnis yang ekspor ini, karena kebetulan aku juga ngekspornya rempah dan seperti yang kita tahu semua orang di dunia ini pasti butuh rempah.
Jadi dia nggak akan pernah mati, sama seperti halnya kayak beras. Mau bagaimanapun COVID, orang pasti butuh beras. Iya sih. Iya kan? Nah, kayak gitu deh kira-kira aku gitu. Di Kaltara nih apa lagi yang bagus menurut kalau buat usaha sebenarnya ya, yang potensial, Kalau menurut aku yang yang potensial ya, cocok dengan kita ya. sebenarnya kalau yang cocok sama kita tuh banyak di sini. Justru di sini tuh banyak hal yang bisa kita kerjakan dibandingkan di tempat lain. Cuma bisa nggak kita ngeliat pasar itu? Itu dia. Ya nggak? Iya. Sebenarnya kayak bisnis nggak usah jauh-jauh. Yang kita butuhin sehari-hari aja, makanan. Cuma kita harus lihat makanan apa yang dibutuhkan orang setiap hari di sini. Nah itu. Ya Kalau nggak? selama ini gimana ya? Gimana ya? Makanan ini susah-susah gampang sih di sini. Iya, susah-susah gampang. Ini makanya kenapa dari kan banyak tuh orang jualan makanan di sini ya, di Tanjung ini. Hmm. Kan banyak juga yang gagal. Iya, banyak juga yang gagal karena mereka tidak menyesuaikan pasar mereka. Selain pasar, apalagi yang menurutmu yang bikin hal ini kalau tadi kan dari sisi filosofi ini ya membuat kegagalan. Tapi kalau dalam sisi tindakan, apa sih yang kesalahan wirausahawan banyak ini selain dari sisi anunya apa ya, pikiran apa segala macam kayak gitunya. Yang buat mereka gagal ya? Nah, kalau iklan gimana di sini? Mereka kurang juga atau gimana? Masalah Ya, pemasarannya. kalau di sini masalah pemasaran sebenarnya menurut aku pemasaran yang paling bagus itu dari mulut ke mulut. Karena di sini kita media, kalau untuk media kita masih agak kurang dibandingkan daerah-daerah lain ya. Iya. Terus kalau karena kalau di sini ini ya, kalau ini menurut aku ya, kita berbicara kalau ini misal bisnis makanan, misal abang gitu, ke bakso A gitu, nanti ngomong nggak enak gitu, misal gitu kan, selesai gitu. Rasa pengen tahunya mereka di situ tuh nggak tinggi. Padahal belum tentu menurutnya abang nggak enak, menurut aku nggak enak juga gitu. Cuma karena biasa mindset yang kayak gitu, itu yang buat orang jadi redup gitu. Iya ya, media kita emang agak-agak gimana gitu. Orang juga sekarang ini ya, kalau aku lihat ya, orang menjual marketing, maksudnya marketingnya kadang-kadang bingung juga. Ya, bingung. Sebenarnya mereka tahu pentingnya iklan sebenarnya. Benar. Cuman mereka setuju. Iklan kemana nih yang idealnya gitu loh. Iya, betul. Jadi mau iklan ke koran, mohon maaf ya, siapa sih yang baca koran sekarang ini? Benar. Ya kan mungkin kalau iklan ke lain-lain lagi, mungkin ya takutnya tidak sesuai dengan yang dibayarkan ya, gitu kan, dengan pemasukannya. Benar. Makanya itu budaya kita yang belum terbiasa. Ya enggak, belum terbiasa. Malah kalau di kota-kota lain ya udah, kalau orang apa-apa sekarang lewat media kan. Nah, cuma kita tuh belum semuanya melakukan itu gitu loh. Kalau di sini ya menurut aku cara promosi yang terbaik adalah dari mulut ke mulut. Masih dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut gitu. Kalau menurut aku ya. Omongan orang aja, word of mouth aja. Iya, betul. Nah, kalau kau ada saran enggak buat anak-anak muda? Kita ini kan gini. Aku ini sedikit prihatin juga ya. Anak-anak muda Kaltara ini ya. Itu banyak yang enggak mau berusaha gitu loh. Maksudnya bukan enggak mau ya. Bukannya enggak mau kerja. Bukan enggak mau, tapi takut mencoba. Takut mencoba ya. Semuanya ditanya mau jadi apa, semuanya kepingin jadi kerja di perusahaan atau daftar CPNS, kebanyakan ya betul. Tapi disuruh buka usaha sendiri malah sedikit betul yang kalau saranmu gimana kalau terkait masalah itu? Kalau menurut aku satu sih, kita harus berani apa, berani ngambil resiko. Karena bisnis itu pasti resiko. Enggak bisnis aja sih, semua resiko. Kita harus berani. Itu sih kalau menurut aku. Berani dan enggak usah gampang nyerah. Enggak usah dengerin kata orang. Kalau udah yakin mau ngejalanin itu dengan bisnis itu, udah coba aja dulu. Yang penting coba dulu ya? Ya, yang penting coba dulu. Kalau kita nggak coba, kita akan tahu hasilnya enggak kan? Gitu. Jadi segala sesuatu tuh menurutku harus dicoba dulu. Setelah dicoba dan dijalanin, ntar akan ketemu celahnya. Karena kita belajar ya? Iya, betul. Jadi bisnis ini menurutku kita sambil belajar juga. Jadi misalnya aku mau mulai kayak gini, kalau aku nggak coba, aku nggak akan pernah tahu nanti respon orang kayak gimana. Iya kan?
Jadi sambil kita coba, sambil kita jalan, kita akan tahu ternyata ternyata kalau dengan cara ini orang nggak bisa terima. Jadi aku harus dengan cara ini. Kenapa aku bilang berani, yaitu kita harus berani mencoba beberapa hal kayak gitu. Jadi ya ada beberapa alasan biasanya. Ini yang ku dengar ya. Ya. Alasan yang biasanya dikemukakan sama anak-anak nih, anak muda. Ya. Satu, masalahnya, anda bakat aku jadi pedagang. Satu. Kedua, tidak ada modal. Ya. Nah, kalau menurutmu yang mungkin pernah nggak kau berusaha yang modalnya minim, tapi masih lumayan gitu loh. Yang pernah kau lihat atau orang usahanya mungkin modalnya nggak terlalu, sebenarnya bisa. Menurutmu bisa nggak? Bisa. Karena sebenarnya dan sejujurnya bisnis itu nggak mesti harus berbicara dengan modal yang besar kalau menurut aku. Ya karena sekarang gini, mindset orang selalu berpikir, oke, aku bisnis, aku harus mengeluarkan uang banyak. Enggak. Sebenarnya enggak menurut aku. Justru bisnis yang hebat adalah bisnis yang kamu mulai dengan hal kecil menjadi besar. Dulu aku pernah bisnis, aku tuh cuma punya uang 200.000 doang. Dan aku bisa membuat itu jadi berjuta-juta. Pernah? Pernah. Yang tadi aku cerita pertama kali, dulu aku bisnis rendang itu modal aku 200.000. Sampai aku punya omset dalam 1 bulan itu sampai 20 juta. Dari 200.000 loh ya. Jadi nggak harus misalnya punya orang tua kaya sebenarnya. Nggak mesti harus punya orang tua kaya. Siapapun bisa berbisnis. Ya kalau ada ya nggak nolak. Iya, betul. Kalau ada nggak nolak. Cuma kalau menurutku salah sih. Kalau mesti harus punya orang tua kaya itu salah. Sebenarnya dari kitanya aja. Niat nggak kita? Mau nggak kita? Itu doang sih kuncinya. Sekarang punya orang tua kaya percuma kalau kita juga nggak niat. Ya nggak? Iya. Bakal hilang juga gitu. Kan banyak tuh yang orang tuanya kaya, yang anaknya yang menyelesaikan. Iya, tapi menurutku percuma orang tua kaya kalau dari dirinya kita tuh nggak mau. Sama aja bohong, itu akan hilang. Meneruskan tapi itu akan hilang. Tapi betul kan? Banyak tuh orang selalu bilang, tidak ada modalku. Ya benar. Di lingkungan kita kan rata-rata kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau menurutku itu bukan satu alasan. Menurut aku, ya memang kalau dia emang mau mulai, nggak mesti dengan hal gede. Dia bisa memulai itu dengan hal kecil. Dan ada beberapa saran juga sih. Satu, lakukan. Kedua, jangan, kalau memungkinkan jangan yang gampang direplikasi orang. Itu saranku sih. Ya. Ya kan? Apalagi ya biasanya saran kita ya. Yang bisa dia kuasai. Iya, yang bisa kita kuasai, yang orang lain nggak terlalu gitu. Iya, betul. Ya kan? Dia, kalau hobi jadikan usaha, menurutmu gimana? Tergantung hobinya gimana. Hobinya apa dulu? Bisa diterima pasar nggak hobinya? Nah. Kalau dia tadi hobi masak dan masakannya enak, itu bisa diterima pasar. Tapi tidak menutup kemungkinan hobi itu tidak bisa dijadikan pasar. Dijadikan bisnis. Bisa. Banget. Tapi satu aja. Mau nggak memulai itu? Berani nggak? Ya itu. Satu yang penting mulai dulu kayaknya. Iya, segala sesuatu hal itu kalau kita nggak mulai ya udah. Semua orang punya keinginan, tapi dia kalau nggak dimulai-mulai ya nggak akan bisa gitu. Dan pintar-pintar berhitung kali ya juga ya. Maksudnya hitungannya harus bagus ya. Maksudnya dulu aku pernah bikin usaha juga. Gagal. Karena? Ya satu, salah perhitungan aja. Salah pasar dan salah perhitungan. Iya. Baik dari sisi ternyata nggak nutup gitu loh. Iya, ya tadi kan? Ya kenapa bisa salah perhitungan? Karena tidak tahu pasarnya. Nah, itu sih kuncinya, itu juga. Kita harus tahu pasarnya kita. Kalau sekarang misalnya jualan mie gitu, kita harus tahu mau jual mie itu sama siapa. Mau jual kopi, kita harus tahu mau jual kopi sama siapa. Jual mie ke Antartika. Ini rencana ke depan apa lagi nih? Kalau sejauh ini kan yang sudah jalan ada, mungkin ada mau menambah bidang bisnis lain lagi? Iya, pasti. Rencananya ke depannya aku pengen bisa, terutama di dunia ekspor ya, aku pengen nge-ekspor sesuatu yang belum aku ekspor. Mungkin diversifikasi aja kali ya, bidangnya. Iya, mungkin diperluas aja bidangnya.
gitu sih. Sama memang ada beberapa rencana bisnis yang mungkin tahun ini yang akan aku launching gitu. Nah, kalau harapan gimana? Harapan ke depan, kalau dari sisi pemerintah gimana? Ada dukungan nggak? Sejauh ini pemerintah kita di sini ngedukung, Hmm. ngedukung banget dengan maksudnya ngedukung dengan adanya ini gitu loh. Jadi kita istilahnya saling membutuhkan. Saya butuh dukungan pemerintah, pemerintah juga butuh dukungan saya. Nah, tugasnya pemerintah adalah mendoktrin petani-petani mereka di sini. Bagaimana menciptakan kualitas yang baik dan bagaimana cara membuat kuantiti lebih besar daripada sekarang. Tugasnya saya ngedrop apa yang tadi mereka hasilkan. Gitu. Kalau harapan ke depan gimana nih? Harapan ke depan untuk diri aku atau Ya, gimana? baik diri sendiri maupun dunia usaha di Kaltara pada umumnya. Kalau dari dunia usaha dulu ya. Hmm. Dari dunia usaha aku berharap sih banyak banyak pelaku usaha yang masih muda-muda yang berani untuk memulai usaha. Hmm. Karena sebenarnya usaha nggak seserem yang mereka bayangkan. Asal mau memulai aja pasti bisa. Kalau dari sektor usahanya aku berharap nanti khususnya di Kaltara ini petani bisa meningkatkan kuantitinya dan banyak hal lagi yang bisa kita ekspor. Nggak cuma lada. Sekarang yang untuk sementara ini cuma lada aja yang memenuhi kuantiti syaratnya gitu. Semoga ada lagi yang lain Ya, aku berharapnya sih itu. Kemarin aku dapat bocoran dari salah satu pemerintahan katanya nanti akan ada penanaman jagung Ya, pakan. ada kemarin bos. Ya, betul. Nah, itu salah satu itu yang aku harapin ya. Semoga bisa memenuhi kuantiti untuk ekspor sih gitu. Pasarnya ada. Pasarnya ada. Sudah Tapi ada yang nanya gitu ya. sudah ada pembelinya. Tinggal kitanya aja Tinggal lagi. kita bisa nggak memenuhi kuantitinya mereka. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau pas aku kemarin ngomong sama salah satu eh, orang pemerintahan, aku bilang, "Pak, saya bisa ngedrop asal ada aja barangnya Dengan kuantitas dengan kuantiti yang cukup. tentunya cukup." Lebih dari cukup. Ya, Gitu. betul. Sama satu. Di sini petani kita bisa ngikutin pasar. Pasar dunia ini kan kadang turun, kadang naik ya, Bang ya. Hmm. Jadi ketika harga turun mereka juga bisa ngikutin. Kalau harga naik kan mereka juga bisa ngikutin. Karena kalau harga untuk ekspor ini kita nggak bisa bohongin. Hmm. Ya nggak? Sekarang semua zamannya gadget. Iya. Semua bisa dicek di situ gitu. Makanya aku juga berharap ya pelabuhan Tanah Kuning itu yang kawasan industri itu berjalan dengan baik. Oh iya, betul. Karena dengan adanya kawasan industri ya, meskipun saat ini masih belum ada, ibaratnya belum ada apa-apa sama sekali di sana Ya. kan. Tapi aku berharap kalau itu memang beneran jadi nanti, itu bakal banyak tenaga kerja dan juga dengan banyaknya orang di situ, mereka juga pasti butuh banyak kebutuhan. Iya betul, banyak hal yang Dan bisa pasti dibuat. banyak yang usaha yang bisa dibuat Ya, oleh betul, orang sini. betul. Makanya aku ingin ya kalau bisa nanti jangan sampai orang luar yang bukan ya, kita bukan masalah orang luar orang dalam ya, Ya. orang asli ya, cuma maksudnya jangan sampai orang luar yang mencium peluang bisnisnya Ya, gitu loh. betul. Kita cuma jadi penonton. Ya. Ibaratnya kayak di Bantaeng aja ya, itu kawasan industrinya itu ada sekitar 50.000 orang di situ. Tahu. 50.000 orang itu aja kalau misalnya sama di sini 50.000 juga. Kayak laundry, kayak catering. Iya. Itu kan pasti banyak juga mereka butuh gitu. Betul. Ya kan? Makanya aku bilang buat yang nonton ya, yang muda-muda, berharap juga program dari pemerintah yang itu ya, jalan. Betul. Karena kalau ada itu, insya Allah banyak betul peluang usaha nanti. Iya betul. Dengan adanya itu banyak sektor yang kita bisa kerjakan. Iya. Dan juga ekspor nanti bakal lebih gampang. Iya pasti. Karena menurut aku untuk beberapa tahun ke depan, sektor yang paling menjanjikan itu sektor pertanian. Bukan karena bukan di sini aja sih, di seluruh Indonesia. Iya. Bukan karena aku di sektor pertanian, tapi tidak. Kita akan mengalami krisis. Memang. Iya kan? Kita akan mengalami krisis. Kenapa aku bilang sektor yang paling menjanjikan? Karena itu yang hal yang terbesar yang Indonesia punya.
pertanian. Itu yang bisa kita jual. Dan jeleknya semakin sedikit anak muda kita yang mau jadi petani. Iya. Iya kan? Betul. Semakin sedikit. Iya, semakin sedikit yang menjadi petani. Padahal kalau aku selalu bilang nggak usah malu, iya kan? Nggak usah malu. Bertani kan nggak mesti kamu harus terjun ke sana juga. Ya itu, jadi bosnya kan oke juga. Iya, tergantung bagaimana kamu nge-manage-nya Manage-nya aja, aja, kan? betul. Karena itu menurut aku itu bisnis yang paling menjanjikan. Kalau jujur dari aku nggak akan pernah meninggalkan sektor pertanian. Karena itu peluang yang paling luar biasa. Gitu. Terima kasih buat Anya yang Oke. sudah berkunjung ke studio Kaltara Podcast. Ya. Semoga usahanya semakin sukses. Amin, Ya. amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.